Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat kesehatan. Dan tidak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti pada masa sekarang ini. Baik, kami dari kelompok 5 beranggotakan 2 orang. Saya sendiri bernama Ahmad Hardiansyah dan teman saya bernama Herianti. Di sini kami akan membahas tentang pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda, yang dimana merupakan salah satu tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam kelompok 19/1 semester 4. Bentuk tugas ini yakni tugas makalah, yang dimana kami akan membahas atau mempresentasikan materi kami dalam bentuk video. Baik, dalam makalah kami mengangkat 3 pokok pembahasan, yakni awal dan tujuan kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Kedua, kondisi dan keadaan pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Dan yang ketiga, perkembangan pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda. Baik, di sini saya bertindak sebagai pemateri pertama, akan membahas dan mempresentasikan tentang pokok pembahasan yang pertama dan kedua tentang awal dan tujuan kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia, dan yang kedua bagaimana kondisi dan keadaan pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Pertama, awal dan tujuan kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang sangat besar dengan kekayaan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia khususnya adalah kekayaan rempah-rempah, di mana kekayaan rempah-rempah yang ada di Indonesia paling banyak ditemukan di daerah atau kawasan Indonesia bagian timur. Hal tersebut mendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat untuk datang ke Indonesia. Akan tetapi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia sebelumnya bukan untuk tujuan menjajah, akan tetapi tujuan pertama adalah untuk tujuan berdagang. Bangsa Barat yang pernah datang dan mendarat di Nusantara ada beberapa, yakni ada Inggris, Spanyol, Portugis, dan bahkan Belanda. Belanda adalah negara atau bangsa Barat yang menjajah Indonesia paling lama, yakni sekitar 350 tahun. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia ditandai dengan berdaratnya pertama kali kapal-kapal Belanda, yang ditandai dengan kedatangan Cornelis de Houtman bersama dengan 4 kapal Belanda untuk tujuan berdagang. Kejadian tersebut pada tanggal 22 Juni tahun 1596 dan pertama kali mendarat di Banten. Kemudian pada tahun 1598 kapal-kapal Belanda yang mendarat di Nusantara terus berdatangan, sehingga persaingan di Indonesia, yakni persaingan perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Barat semakin besar, yang dimana persaingan tersebut terjadi antara Belanda dan negara Portugis. Secara umum, tujuan kedatangan Belanda selain untuk berdagang dikenal dengan istilah 3G, yang dimana yakni kedatangannya bertujuan untuk yang pertama yaitu gold. Apa artinya gold? Gold artinya untuk mencari kekayaan, yang dimana kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia yakni kekayaan rempah-rempah.
Hal tersebut melatar belakangi Belanda datang untuk menjajah Indonesia. Kemudian yang kedua, glory. Artinya glory yaitu untuk mencari kekuasaan. Artinya Belanda ingin menguasai kekayaan yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, gospel. Gospel berarti agama. Kedatangan Belanda yakni untuk menyebarkan agamanya, yang dimana agama yang dimiliki oleh Belanda pada saat itu adalah agama Kristen. Kemudian kedatangan Belanda yang dengan tujuan utama adalah untuk menjajah ditandai dengan kedatangan Jan Pieter Zoon yang pertama kali mendarat di Batavia, yang kemudian setelah berkembang dan tahun-tahun kedepannya kedatangan juga penjajahan yang dialami oleh Indonesia dari Belanda ditandai dengan naiknya Van den Kapellen dan Van den Bosch sebagai gubernur jenderal VOC pada tahun 1819 dan 1831 yang memberikan kebijakan-kebijakan terkait dengan pendidikan yang menandai terjadinya penjajahan di Indonesia. Kemudian terkait dengan kondisi atau keadaan pendidikan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pada awal kedatangan Belanda yang mempunyai tujuan untuk berdagang, akan tetapi lama-kelamaan setelah mengetahui banyaknya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, maka tujuan tersebut berubah menjadi tujuan untuk menjajah. Tujuan penjajahan yang dilakukan oleh Belanda mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Termasuk salah satu di dalamnya adalah sendi-sendi kehidupan pendidikan yang ada di Indonesia. Dalam menyebarkan misinya dalam mempengaruhi pendidikan yang ada di Indonesia, pihak Belanda atau pemerintah Belanda membentuk sekolah-sekolah, yang dimana sekolah-sekolah tersebut bercirikan sekolah agama yang terkhusus dalam agama Kristen. Sekolah-sekolah Kristen yang dibangun di Belanda banyak di sekitar Ambon dan di sekitar wilayah Ambon, dan ada pula di sekitar Batavia. Kemudian pada masa VOC, pendidikan di Indonesia itu tidak lepas dari pengawasan dari VOC. Kehidupan bangsa Indonesia terkhususnya di bidang pendidikan dan keagamaan tidak lepas dari pengawasan pemerintah Belanda. Dalam hal ini tidak terlepas dalam pengawasan VOC. Pada masa penjajahan Belanda, banyak lembaga-lembaga pendidikan yang bergerak di bidang agama, khususnya bidang agama Kristen, menyebabkan banyaknya masyarakat yang masuk dalam lembaga pendidikan tersebut. Lembaga pendidikan yang dimasuki yakni lembaga pendidikan umum di samping dengan lembaga pendidikan agama. Dengan terbukanya kesempatan masyarakat umum untuk masuk dalam pendidikan yang didirikan oleh pemerintah Belanda, menyebabkan pendidikan agama Islam mendapatkan tantangan yang besar, sehingga hal ini menimbulkan respon dan tantangan oleh Belanda terhadap pendidikan agama Islam di Indonesia. Kemudian setelah itu menyikapi hal-hal yang dilakukan oleh Belanda, yakni dengan membentuk lembaga-lembaga pendidikan yang bersifat Kristen dan umum, banyak dari kalangan orang Muslim atau cendekiawan Muslim membangun lembaga-lembaga pendidikan yang bersifat keislaman, yang dimana lembaga pendidikan keislaman yang dibentuk oleh lembaga pendidikan Islam yang dibentuk oleh bangsa Indonesia atau cendekiawan-cendekiawan Muslim di Indonesia
berbentuk pesantren dan madrasah. Akan tetapi pesantren dan madrasah tersebut belum bersifat sebagai pendidikan formal, hanya sebagai pendidikan yang dilakukan oleh sebagian orang-orang atau sebagian anak-anak dari kalangan orang Islam yang berguru pada kiai-kiai atau ustadz-ustadz di sekitar lingkungannya. Baik, sekian materi yang sempat saya bawakan terkait dengan awal dan tujuan kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia dan kondisi atau keadaan pendidikan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya beri kesempatan kepada pemateri kedua untuk melanjutkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Herianti dari kelompok 5 19 PAI 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan pendidikan Islam pada masa penjajahan bangsa Belanda di Indonesia. Nah, pada masa kolonial Belanda, pendidikan di Indonesia disebut dengan Bumi Putera. Nah, mengapa dikatakan demikian? Karena yang memasuki pendidikan Islam adalah orang-orang pribumi Indonesia. Nah, pada masa itu, para penyiar Islam melakukan penyiaran kepada siapa saja, kapan dan di mana saja. Nah, proses tersebut terus berlangsung sehingga terjalin hubungan yang erat antara para pengajar Islam dengan anak-anak negeri. Sehingga di sini timbul hubungan ukhuwah yang lebih baik di antara mereka. Kemudian, pendidikan Islam sebelum tahun 1900, ciri-cirinya yang pertama, pendidikan Islam dilakukan secara perseorangan atau melalui rumah tangga ataupun melalui surau atau masjid. Nah, yang kedua, pendidikan Islam lebih menekankan ilmu praktis seperti ilmu tauhid atau ketuhanan dan ibadah. Yang ketiga, dalam pendidikan Islam pelajaran diberikan satu persatu. Yang keempat, buku yang digunakan dalam pendidikan Islam adalah buku karangan ulama Indonesia sendiri. Kemudian yang kelima, kitab yang digunakan adalah kitab yang bertulis tangan. Nah, ciri-ciri pendidikan Islam pada tahun 1900 sampai dengan 1908, nah disebut dengan periode peralihan. Ciri-cirinya itu yang pertama, pelajaran untuk 2 sampai 6 dihimpun secara sekaligus. Kemudian yang kedua, pelajaran ilmu nahwu didahulukan dan disamakan dengan ilmu saraf. Kemudian yang ketiga, buku pelajaran yang digunakan adalah buku yang ditulis oleh ulama kuno dan berbahasa Arab. Yang keempat, ilmu agama telah menyebar cukup luas berkat banyaknya buku bacaan. Yang kelima, semua buku telah dicetak. Kemudian pendidikan Islam setelah tahun 1909 disebut dengan pembaruan pendidikan Islam. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama, pembaruan sistem pendidikan Islam dari perseorangan menjadi klasikal. Kemudian yang kedua, pelajaran ilmu agama dan bahasa Arab sudah menyebar cukup luas. Kemudian sistem pendidikan Islam pada masa penjajahan bangsa Belanda. Yang pertama itu adalah sistem pendidikan peralihan Hindu-Islam. Nah, sistem ini adalah sistem pendidikan yang menggabungkan antara sistem pendidikan Hindu dengan Islam. Nah, sistem pendidikan ini dilakukan di keraton atau pertapa. Nah, sistem pendidikan keraton ini adalah sistem pendidikan yang digunakan dengan cara guru mendatangi muridnya di keraton. Nah, murid-muridnya ini adalah dari kalangan bangsawan dan kalangan keraton. Kemudian sistem pendidikan pertapa, yaitu sistem pendidikan yang dilakukan dengan cara murid mendatangi gurunya ke tempat pertapaannya. Nah, berbeda dengan sistem pendidikan di keraton, sistem pendidikan pertapa ini tidak hanya bisa belajar dari kalangan bangsawan ataupun kalangan keraton, tetapi rakyat biasa juga bisa menerima pelajaran. Nah, kemudian yang kedua yaitu
sistem pendidikan surau atau langgar. Nah, berbagai ahli berpendapat bahwa surau ini berasal dari India. Tujuan surau ini adalah untuk melakukan pendidikan Hindu-Buddha. Sistem pendidikan Islam pada masa ini yaitu para orang tua menyuruh anaknya untuk melakukan pendidikan Islam, untuk belajar mengaji kepada seorang guru. Nah, bahkan orang tua mewajibkan anaknya untuk belajar agama di usia 7 tahun. Nah, anak-anak belajar ilmu agama di malam hari karena di siang hari mereka membantu orang tuanya untuk bekerja. Kemudian sistem pendidikan yang digunakan pada masa ini adalah sistem pendidikan dengan cara duduk melantai dan melingkar yang disebut dengan halakoh. Kemudian yang ketiga yaitu sistem pendidikan pesantren. Nah, pesantren ini adalah kelanjutan dari tradisi Hindu-Buddha yang telah melalui proses islamisasi. Karena banyak yang beranggapan bahwasanya pesantren ini adalah warisan dari agama Islam, tapi kenyataannya pesantren ini adalah tradisi dari Hindu. Pesantren ini adalah lembaga yang tertua di Indonesia. Tujuannya itu untuk mencetak ulama yang ahli dalam ilmu agama yang muncul dari masyarakat dan pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat untuk mengamalkan ajaran agama yang telah dipelajarinya. Pondok pesantren telah menjadi umat Islam setelah melalui proses islamisasi. Nah, sistem pendidikan yang digunakan dalam pesantren ini masih sama dengan sistem pendidikan surau, hanya saja lebih intensif dan waktunya lebih lama. Nah, munculnya pesantren ini terjadi pula perubahan dalam pendidikan Islam, yakni dari kelembagaan dan pendidikan Islam dari non-formal menjadi formal. Nah, di pesantren ini para murid mengelilingi kiai untuk menerima pelajaran. Nah, di pondok pesantren ilmu yang diutamakan itu adalah ilmu fikih, tetapi ilmu yang lainnya tidak terabaikan. Nah, pondok pesantren mengalami pertumbuhan dan perkembangan dan telah ada di mana-mana dan memiliki peranan yang penting dalam mempertahankan eksistensi umat Islam. Nah, kemudian yang keempat yaitu sistem pendidikan madrasah dan lembaga pendidikan lainnya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu terjadi perubahan zaman dan pergeseran kekuasaan di Indonesia. Maka dari itu pemerintah Belanda memperkenalkan sistem pendidikan formal yang lebih sistematis, sehingga di sini mulai diadakan usaha untuk menyempurnakan pendidikan yang ada, seperti sistem pendidikan di surau, langgar, masjid dan semacamnya mulai disempurnakan menjadi madrasah, pondok pesantren dan lembaga pendidikan lainnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dan isi pendidikan Islam pada masa penjajahan bangsa Belanda di Indonesia. Nah, materi dan isi pendidikan Islam pada masa penjajahan bangsa Belanda adalah mengenai pokok-pokok akidah Islam dan mengetahui ajaran agama Islam yang mudah dipahami dan dilaksanakan. Kemudian sedikit demi sedikit mulai diajarkan membaca Al-Quran, sholat, dan puasa. Nah, setelah Islam menyebar cukup luas, maka dan banyak keluarga yang memeluk agama Islam, maka pendidikan Islam pada mulanya dilakukan di lingkungan keluarga. Nah, setelah itu barulah anak-anak dibawa ke surau untuk belajar agama. Nah, pendidikan di surau ini yakni anak-anak diajarkan membaca Al-Quran, kemudian setelah itu anak-anak juga diajarkan praktek sholat dan lain sebagainya. Kemudian di tingkat yang lebih tinggi di surau itu anak diajarkan tentang ilmu bahasa Arab, ilmu usul fikih seperti taharah, sholat, puasa dan lain sebagainya. Nah, kemudian pendidikan di pondok pesantren
yakni diajarkan setelah belajar Al-Quran, kemudian diajarkan tentang ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian muncullah yang namanya pendidikan madrasah. Nah, di mana di madrasah ini materi dan isi pelajarannya masih sama dengan pesantren, yakni seperti ilmu fikih, ilmu saraf, ilmu nahwu, ilmu tafsir, ilmu tauhid, ilmu logika, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian muncullah yang namanya pembaruan Islam, di mana di sini tujuan pendidikan Islam juga terjadi pembaruan. Misalnya jika sebelumnya pendidikan Islam lebih menekankan pada penguasaan bahasa Arab dan mengetahui ajaran-ajaran Islam, maka setelah adanya pembaharuan pendidikan Islam menghendaki murid untuk menggali ajaran Islam dari sumbernya yang asli dan mengembangkannya. Kemudian kebijakan Belanda dan pengaruhnya terhadap pendidikan Islam. Nah, setelah Indonesia dijajah kurang lebih 3,5 abad, maka pemerintah Belanda telah mengeluarkan beberapa kebijakan atau peraturan yang tentunya sangat merugikan rakyat Indonesia. Nah, pada tahun 1882, pemerintah mengeluarkan peraturan atau kebijakan yang isinya bahwa orang yang memberikan pendidikan harus mendapat izin dari pemerintah Belanda. Nah, dari aturan tersebut, maka pendidikan Islam mengalami terbatas akibat aturan tersebut. Kemudian pada tahun 1925, pemerintah Belanda kembali mengeluarkan peraturan bahwa tidak semua guru atau kiai harus memberikan pelajaran kepada muridnya. Nah, aturan ini mungkin muncul karena adanya organisasi-organisasi Islam seperti organisasi Muhammadiyah, organisasi Syarikat Islam, dan organisasi Islam lainnya. Nah, kemudian pada tahun 1932, pemerintah Belanda kembali mengeluarkan aturan yang isinya bahwasanya pemerintah Belanda ingin memberantas dan menutup madrasah. Nah, jika kita melihat beberapa kebijakan atau aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, mungkin kita beranggapan bahwa pendidikan Islam akan lumpuh, bahkan jatuh akibat aturan yang keras dan ketat itu. Tetapi kita lihat sekarang bahwa kenyataannya pendidikan Islam semakin berkembang. Nah, mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.